Us, gue ini agak trauma nih soalnya gue baru awal-awal corona nih suruh pada di rumah. Dia sakit dia demam kan. Oke. Parno Oh iya, Parno oke. ya kan. Dia di rumah aja tuh berapa minggu, ternyata bukan covid gitu. Terus pas gue bilang udahlah ke rumah aja, kan kita gak kemana-mana, kita bertiga gak ke tempat umum ini. Oke. Ya kan? Kita bertiga bener-bener di rumah aja, dan kita nggak ada gejala-gejala apapun gitu. Tapi kan emang sebenarnya nggak apa-apa kayak ini kan, ya di rumah aja memang nggak ya kemana-mana iya juga kan, kan. karena lu juga percaya gue juga gak kemana-mana kan gitu. Jadi track record teman kita tuh semuanya kita kelacak gitu. Iya. Gua mainnya di mana? Iya, Habisnya di mana? kayak gue nanya ke si Gilang, Lang, apa namanya? Lu kemarin dari mana aja? Enggak, gue di rumah aja, Us. Oke. Boris nih, baru paling jogging doang di komplek. Dia bilang kita mau ngajak main belok si anjingnya. Udah. Gilang langsung bilang gini, Us, gue bukannya gimana nih, ada berita ini dari teman terdekat. Itu tuh paling brengsek, itu berita yang paling apa yang bikin parah kan, itu kan selalu kan. Si Gilang bilang gini, ini nih gue dapat dari WhatsApp, dia bilang gitu. Nih jadi Jumatnya dia sesak, Sabtunya ventilator, Minggunya meninggal. Gitu. Jumat dia sesak, Sabtu ventilator, Minggu meninggal. Oke. Iya kan? Terus dia baca itu bukan dari temennya sih, kayak dari Twitter gitu. Terus kan ya terserah sih, tapi kalau gue mah kalau misalnya masih mau syuting apa segala macem, oke, Boris. Nih kan gue bertiga kan kepalanya beda nih, ya kan? Gue mah cuma gue terlalu santai, ya kan? Gue terlalu santai. Slow, ayo lah gitu. Ayo aja gue mah gitu kan. Si Gilang kan data. Oke. Main data dia. Boris, si tukang akalin. Boris mah ada aja akalnya. Bilangnya, Lang, tolonglah jangan kasih berita gitu, jelek kali kau gitu. Dikasih tahu Boris, udahlah kita kan sama-sama sehat nih bertiga, dibilang gitu. Terus kayak Gilang bacot lagi tuh, kayak gitu Bor, maksud gua tuh gini, wanti-wanti aja. Iya aku tahu lah apa yang kau omongin, aku tahu, dia bilang gitu. Terus dia bisik-bisik gitu, bosan kan aku di rumah nih gitu. Dong keluar dong, aku nggak punya alasan lagi keluar. Kalau Irma tahu aku ke rumah Us, dia pasti ngasih. Kalau enggak nih gitu, tolonglah gitu. Kau belum rumah tangga gitu, kau belum punya anak, belum punya apa. Ayolah gitu. Akhirnya Gilang kalah, data kalah sama realita lah, teman gitu. Sama teman gitu. Ya udah, akhirnya kemana bikin bokir sama tolonglah nyebokir. Iya gitu, udahlah gitu. Iya juga sih, cuman kan Gilang kan parnonya di awal karena dia pernah demam gitu. Tapi kan maksud gue kalau misalnya lo tahu maksudnya gini, kalau kita tahu tubuh kita mah aman harusnya. Ya sebenarnya, tapi kan kayak Gilang tuh kan orang yang sangat observatif gitu. Jadi kalau misalkan dia tuh tahu, misalkan lu tau gak sih kalau di rumahnya Gilang tuh handphone dia tuh tidak pernah dipegang sama dia. Jadi kayak udah nyampe kamarnya dia, buka laptop, dari Twitter, Instagram, WhatsApp semua ada di situ di laptopnya dia. Oh, handphone ditaruh. Jadi itu dia informasi itu semua dilihat sama dia. Dan kalau lu tahu, kalau gue kan orangnya kepo nih, di antara bertiga ini gue yang paling kepo. Gue tuh paling sering ngegepin Boris gitu. Ngegepin Boris sedang party sama Pak Gading gimana? Masih gue harus gitu. Roosevelt dong. Iya, Roosevelt. Terus kalau si Gilang tuh sering kegepnya adalah, gue tuh sering banget Gilang kalau ada informasi itu dia cari keywordnya, dia buka berita yang satu, dia buka open new tab, dia lihat perbandingan berita yang lain, terus dia lihat riset orang lain, terus dia buka lagi forum yang lagi ngobrol gitu, segitu. Memang kegiatan orang itulah ya, yang belum berkeluarga ya, waktunya betul. Banyak. Iya betul sih, cuman gua tuh dari awal kenal sama dia tuh begitu orangnya. Emang kebiasaannya gitu. Kayak misalkan, ini gimana caranya? Terus dia diem. Oh gini caranya gini. Kalau tahu lah, lu internet buat apaan emangnya gitu. Dia tuh sering banget ngomelin gua, Boris tuh kayak gitu. Ada benernya sih. Iya, jadi gunanya kayak misalkan ini apa lagunya apa ya gitu. Dia searching set gini.
ya ada aplikasinya lah, oh ada ini gini, gitu. Dia tuh paling tahu aplikasi-aplikasi yang fungsional gitu, yang berguna gitu, yang pada akhirnya juga kita jadi internet tuh ada untuk memudahkan hidup kita gitu. Dia tuh itu ada di kepala dia. Itu kalau di Mission Impossible dia Simon Pegg tuh. Betul, ya Simon kan? Pegg, iya, betul. Iya bener. Yang paling culun. Iya. Tapi pinter. Di van aja terus dia pokoknya. Pokoknya di mobil terus anjir. Nggak kemana-mana sama laptop. Iya, saya keamanan kan. Udah begitu emang. Aduh anjir. Tugas lapangan gue gitu. Boris Intel gitu kan, pergaulannya luas dia. Iya benar. Ya kan, nongkrong mulu. Nyamar-nyamar. Iya benar. Kayak kok si Gilang bisa akrab ya sama Uus gitu, kayak bukan soal nggak tahu, mungkin di lingkungan lu adalah orang yang punya pemikiran berbeda. Itu seharusnya beda tongkrongan gitu. Mungkin di tongkrongan elu, tapi kalau di tongkrongan gua, itu yang ngebuat tongkrongan gua tuh jadi menyenangkan. Iya. Jadi kayak Boris tuh tahu hukum, terus lingkungannya powerful, backup dia oke gitu, kayak ibaratnya kayak tukang harddisk lah dia gitu, backupnya banyak. Wow. Backupnya banyak. Gitu. Terus kayak kalau Gilang tuh kan yang apa namanya, yang kalau gua tidak perlu ya tidak perlu gitu. Dia meminimalisir hal-hal yang tidak berguna dalam hidup dia. Iya. Pokoknya dia tuh cukup aplikatif lah ya. Aplikatif. Apa aja yang bisa diterapkan, kalau enggak ya udah enggak usah gitu ya. Terus gua kan hidup sembrono. Jajal dulu gitu. Jalan dulu aja. Kalau Gilang kan berpikir sebelum bertindak, gua bertindak sebelum berpikir gitu. Iya benar. Ya kan? Jadi kayak gue bertiga ini tuh jadi ini nggak mungkin bisa satu tongkrongan, karena gini, kayak si Boris. Boris ini sudah dikelilingi sama teman-temannya pengacara apa segala macam yang powerful, yang ibaratnya kalau gaul sama gue apa Gilang itu tidak ada faedahnya. Bener gak sih? Iya kan? Iya benar. Iya, kalau kita dari sudut pandang orang-orang yang ngomongin kenapa kita bertiga bisa berteman gitu. Iya benar. Kayak Gilang orangnya aplikatif, fungsional. Betul. Buat apa dia nongkrong sama gue? Gak ada fungsinya gitu. Iya. Iya kan? Iya benar. Betul kan? Bener. Kayak gue hidup sembrono nih. Kalau misalnya gue temenan sama Gilang sama Boris, kayaknya banyak fungsinya buat gue. Iya kan? Kayak buat minta bantuan kayak soal IT gitu, data segala macam, gue bisa minta ke Gilang. Kalau misalnya gue ada masalah apa segala macam, gue minta ke Boris. Tapi gue tidak pernah mempergunakan pilihan help itu. Okay. Aneh kan? Itu dia kehidupan. Tapi kan kayak itu, kayak Lapis Surabaya. Kayak apa? Kayak Lapis Surabaya. Maksudnya ya beda-beda sih per layer. Iya. Tapi kan dinikmatinya bersama. Iya dong. Iya sih. Iya sih. Gue ngerasanya kayak ya kemarin gue lucu aja gitu pas itu debat bertiga itu soal ini Bareng Boker jadi mau syuting gak? Itu tuh lucu banget. Boris yang awalnya feelingan gitu, kayak yang udah 3 minggu kita nih di rumah, udah nggak kemana-mana, kita udah aman lah gitu. Gak gitu Bor, gini gitu. Boris tuh kalau udah abis kata gitu doang, nggak dibales data, nggak dibales bacot apalagi, enggak. Padahal dia mengerti hukum ya. Tapi harusnya kan ada perdebatan apa gitu. Iya, dia kalau udah capek udah kayak dia udah ngasih solusi, dia udah ngasih gini, tapi orang masih ngelawan. Masih dilawan sedikit sama dia, tapi kalau udah batu gitu doang. udah lagi tuh pasti langsung gitu. Karena udah gatel dia juga. Iya, 3 minggu tuh kayak dia karantina kayak neraka mungkin buat dia ya. Karantina ini kayaknya ada apa? Neraka akademi gitu. Iya. Karantina aja gitu sebelum karena manggung. Kan maksudnya kita kan tahu ya kalau misalnya dia tuh kadang suka mencelok mana gitu kan. Iya. Tiba-tiba suka di Roosevelt, tiba-tiba ada di mana gitu. Ini yang mengharuskan ada di rumah 24 jam tuh kayak nggak, karena beberapa hal kayak main PS gitu itu menjadi hal yang menyenangkan ketika waktunya mepet, Cak. Maksudnya gimana? Kayak misalkan gue baru bisa main PS jam 11 malam.
Ya kan jam 11 malam. Terus gue syuting jam 7 jam 8 pagi. Ya berarti kan gue cuma bisa main PES jam 11 sampai jam 3 gitu. Sedangkan itu tidak pernah cukup. Oke. Yang aduh anjing. Misalnya jam 2 nih, sejam lagi lah gitu. Besok kerja nih. Sejam lagi lah jam 4 gitu. Akhirnya jam 5 gue baru tidur. Terus pas gue berangkat kerja tuh kayak aduh tadi kentang nih. Harusnya tadi gue hunting ini, gue tadi ngambil equip ini segala macem bla 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 bla. Jadi pas lagi kerja tuh gue nontonin YouTube game gitu yang equipnya ini, ini. Harusnya di map ini gue kesini gitu. Iya gitu. Ada waktu itunya gitu. Nah sekarang tuh kayak dicoba sendiri langsung. Karena tidak ada waktu bekerja kan. Oh iya. Jadi bener. semuanya langsung dicoba langsung. Terus nggak tahu dulu, ada berapa game baru yang lo beli waktu selama karantina? Berapa Bunda? Apa? Game baru aku waktu selama karantina? 3 apa 2? 3. Udah habis semua belum? Udah. Wah goblok. Udah. Dengan accomplish 90% lah. Jadi kayak side missionnya gitu gua ulik. Wah gila. Iya. Gitu. Wah niat ya. Iya. Anjir. Emang gua kalau main game nggak bisa gua. Tapi gue tuh dilema ya. Gue kan berencana pengen beli game gitu. Maksudnya antara PS atau enggak Nintendo Switch. Maksudnya dengan maksud untuk supaya gue menghabiskan waktu bersama sama Dimi juga bisa main lah gitu. Iya. Cuman gue tuh takut. Kenapa? Karena gue gagal kuliah gara-gara game. Gue gara-gara main CS gue gagal kuliah gitu. Nah, gue tuh takut edik gitu ya sampai ya udah seharian Lu itu. tahu nggak sih bro? Semua juga kayak gitu. Dulu Son Goku itu gak kalah berantem sama Frieza gara-gara kurang kuat. Tapi apakah dia abis itu dia jadi takut berantem? Tidak. Tapi dia jadi tahu kontrol. Anjing nih. Ya iya. Apalagi lu mau beli Nintendo Switch kan? Iya. Kalau Nintendo Switch mah lu gak bakal edik di situ. Iya sih, makanya gue tuh akhir-akhir ini gue kayaknya apa Nintendo Switch aja ya. Karena gue tahu nggak ada game-game yang adventure yang akan membuat gue menghabiskan waktu 6 jam ataupun juga 8 jam gitu. Enggak, maksud gue. Bun, aku rekor jam berapa Bun? Aku mulai main PS. Mulai main PS dari bangun tidur. Enggak, aku rekor itu malam ya. Berapa lama? Berapa jam? Seharian. Jadi bangun tidur jam 12 sampai jam 8 pagi. Itu juga harus diusir dulu. Nggak, maksudnya diusir? Disuruh tidur, disuruh udahan. Goblok sih ya. Wah lu mah gila lu, Us. Iya, gue kan kadang-kadang suka lihat ya kan gamer-gamer gitu pada nunjukin mereka skill mereka gitu. Gue tuh nggak bisa. Kan nggak harus lo ikutin bangsat. Iya, maksudnya gue tuh nggak bisa. Maksudnya kayak gue menunjukkan gue main game, gue tuh gamer banget gitu, enggak gitu. Tapi apa ya, hampir 50-60% apa yang gue kerjakan kalau lagi nganggur gini ya main PS sama baca komik sudah. Lu nggak mau ngikutin orang-orang kayak Deddy Corbuzier yang baca buku apa gitu? Gue juga nggak tahu sih dia baca buku apa sih. Aku kasih tahu kamu ya. Apa tuh? Kamu pikir komik nggak punya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak, menurut kamu nggak ada komik, nggak ada informasi seperti itu? Kan nggak ada nilai filosofinya apa? Anjing lu. Ngomong sekali lagi ngomong. Gue bisa berada di posisi gue sekarang karena baca komik. Kenapa gue bisa menjalani hidup dengan prinsip yang begitu keras ini dan banyak merugikan gue karena komik. Iya, iya. Apa ya, Sakuragi lah gitu. Iya, kayak gue lagi baca Sunken Rock ini baru Sunken komik tentang mafia kayak Sunken Rock. Mafia gitu. Terus ya mafia kan yang kita tahu kan kayak mereka kan udah ada pistol, udah ada apa, jadi kayak mereka tidak harus merawat diri gitu.
kayak Mafia. gitu, terus? kayak orang mereka bisa nyuruh orang kok, bisa ini segala macam. Nah orang ini tuh dari awal dia emang tidak mau jadi mafia, dia mau jadi polisi, gitu. Si Sun Ken Rock ini? Iya, ke Korea dari Jepang, dia ke Korea ngejar satu cewek, terus ceweknya jadi ke polisi, dia jadi polisi juga gitu. Setahun nganggur Di Korea. tapi gue punya uang. Oke. Terus abis itu dia berantem gara-gara ada satu warung yang di palak sama mafia. Standar lah. Bayar duit keamanan. Ya kan? Berantem Nah, dah tuh. si awalnya dia nggak mau nolong. Tapi gara-garanya si tukang warungnya dia bilang gini, maafin ya negara ini, dibilang. Negara ini memang selalu merendahkan orang-orang asing yang tinggal di sini. Jadi kalau lo belum makan wajar gitu, karena kesempatan kerja buat lo pun gua rasa sulit gitu. Untuk itu makanya malam ini lu makan dari gua aja, nggak usah bayar gitu. Kata tukang warungnya. Maafin negara gue ya gitu. Waduh. Yang ngomong gitu bukan pemerintah. Bukan. Rakyat kecil. Yang punya warung Itu doang. ada filosofisnya nggak? Nah, ya kan? oke, nilai kemanusiaannya ada. Iya kan. Ya. Bahkan rakyat kecil pun paham gitu kondisi negaranya kayak gimana. Dan emang Korea Selatan emang rasis kan gitu. Orang-orang Korea emang rasis gitu. Terus kayak ya itu tuh suka ya trivia gitu tuh gue cross check gitu keadaannya di Korea. Ternyata memang secara fundamental pun juga sama. Iya, terus kayak sama nih, berarti emang nggak bukan cerita fiktif doang. Karakternya mungkin fiktif, tapi data-data yang ada di soal negara itu ada gitu, asli. Terus kayak di si orang tua ini dipalak, warungnya dihancurin, berantem lah dia. Dilihat sama mafia lain. Oh, kok ini orang bisa berantem? Dideketin lah. Di approach ya. Gak mau kok jadi mafia, enggak, gue gak mau jadi orang barbar, gue gak mau jadi orang yang suka malak orang. Kalau mau gue jadi mafia, gue mau nolong orang, kenapa lu gituin? Oke, jadi dia mau jadi mafia yang nolongin orang. Iya, terus kayak gak bisa, lu gak bisa nolong orang, lu bisa bantu diri lu. Kalau lu bisa bantu diri lu, lu bisa bantu orang banyak gitu. Lu harus punya mafia sendiri yang SOP-nya kayak SOP-nya apa ya? Kayak peraturannya lu yang bikin. Oh, lu mesti jadi kepala mafia supaya lu bisa bikin peraturan sendiri. Iya, gitu. Sedangkan lu kan nggak mungkin bisa gitu kan? Karena mafianya minta dia buat jadi bawahan kan? Iya. Oke. Udahlah, gua nggak mau. Mau apa lu gitu? Dia cabut. Ya udah kalau gitu mau lu aja yang jadi bos. Ya udah, mafianya begitu. Abis itu ceritanya kenapa sih mereka ini bisa tunduk sama dia, ternyata ada ceritanya. Jadi dia pun juga pengen jadi mafia nomor 1 supaya tujuannya dia untuk bisa menolong orang banyak. Iya. Jadi intinya adalah. Jadi dalam dirinya dia tuh polisi. Ya. Ya, tapi ada kebijakan, ada kebijaksanaan, ada keadilan dalam hati dia. Yeah. Tapi dia mulai mikir kayak gue juga hidup susah. Ya udah nggak ada duit, setahun tinggal di Korea kan. Ini adalah satu hal yang bisa ngasilin duit cepet, ya gue bisa berantem udah gitu. Terus tiba-tiba gue dijadiin bos. Anjir. Kata orang-orang mafia ini tuh bilang, gue pengen tahu lu sampai mana gitu. Yang penting lu masuk ke geng kita. Terserah lu mau jadi bos mau jadi bawahan, gue nggak peduli, yang penting lu di geng kita gitu. Karena jago banget berantemnya. Si anjing ini aneh banget. Nah pas intinya setelah beberapa chapter lah, dia punya kasino, dia punya biasalah bisnis bersihnya. Itu pembuat game, terus dia tuh masih suka jogging, push up, sit up gitu. Terus orang-orang pada nanya kan, kenapa lu masih gini, kan lu udah jadi bos, lu udah pakai Mercy, lu udah pakai BMW gitu. Dia bilang gini, kekayaan gue yang bisa lu lihat kayak mobil segala macam itu bukan punya gue. Kekayaan gue yang pribadi gue paling punya adalah badan gue. Anjing nggak ngomong gitu. Jadi dia push up segala macam karena kekayaan dia cuma ada di badan dia. Yang bisa gue bentuk semau gue, yang bisa gue bentuk segimana pun gue mau, itu badan gue. Kalau ke hal-hal lain belum tentu bisa. Edan ya.
Coba. Jadi banyak value, jadi ada value-nya gitu ya. Itu bukan value lagi, itu kayak mungkin kalau itu terucap dari kayak Mahatma Gandhi itu jadi keren, bro. Tapi karena ini delivery-nya adalah komik, di mana lu adalah kadang-kadang lu terjebak di komiknya, cuma sekedar ngoleksi komik, atau lu menemukan diamond gitu, lu nemuin berlian di komik tersebut gitu. Value kehidupan tuh ada di situ semua. Itu gue rasa orang yang bikin komik juga karena tahu orang-orang yang baca komik itu karena malas baca buku yang lain, gue rasa. Nah itu dia, gue tuh mikir kayak gitu malah. Jadi udah nggak apa-apa deh, ini jadi sarana untuk. Jadi ibaratnya gini, kayak itu mungkin yang mendorong gue untuk bikin konten YouTube. Jadi kayak lo mau ngambil ketawa-ketawanya doang boleh, silahkan. Lo mau ngambil value-nya, ya bukan buat semua orang tapi cuma buat yang nyari. Tapi menarik tuh. Misalnya lu YouTube bikin apa lagi selain Boring Bokir di YouTube lu selama ini nih? Karena kan kayaknya kan semua orang lagi bikin konten baru semua tau. Enggak, gue kan selalu bikin konten baru. Lah apa? Yang paling baru apa? Yang paling baru kenal. Baru kenal kan sebelum pandemik juga udah. Oh, apa ya yang kayak beauty vlogger gitu gue bikin. Gimana? Yang puisi bareng sama Wira, yang roasting pakai puisi, battle puisi dengan barang-barang yang bisa kita lihat gitu. Terus kayak main tebak-tebakan dari apa yang kita pikirin gitu sehari-hari. Terus kayak ada namanya tembak-tembakan. Jadi gue yang bikin premis, lu yang nyari punchline-nya. Kok susah banget. Susah ya memang. Makanya itu mainnya sama komik-komik. Anjing Sulit namanya tembak-tembakan. Misalkan kayak kemarin gue ditilang tuh, si polisi minta STNK. Oh STNK, iya STNK. Biasanya kan kalau STNK kan surat tanda nomor kendaraan. Nah gue kasih tuh, bukan STNK yang ini, kata polisinya gitu. Emang STNK apaan sih Lum? Gitu. Nah lu harus cari yang lucu dari STNK itu singkatannya apa. Surat tanda nomor kaki, wah. Iya, kurang. Makanya lu di cameo gak di komika. Bangsat. Surat tanda nomor kaki gak ada, gak lucu. Pokoknya yang gagal itu dihukum. Nah, terus lo tahu itu gagal atau enggak? Gak lucu. Kayak barusan gitu. Iya, gak lucu gitu. Coba yang bilang lucu siapa aja? 1, 2, 3. Voting. Ya voting. Voting kan pemilihan terburuk bangsat. Voting tuh. Tapi kan kondisinya harus legowo. Oh iya benar. Misalnya tadi pas respon pertama gitu ketawa dikit, berarti emang lucu gitu. Gak boleh gak lucu gitu, gak boleh. Mesti jujur. Gitu. Anjir susah banget mainan deh bangsat. Makanya pas kita punchline kita harus perhatiin tuh siapa aja yang ketawa, siapa aja yang gitu. Jadi dia gak bisa bohong. Sulit anjir. Anjing. Lumayan lo yang nonton lo. Apa? 9 orang. Ngentot. Kita kan gagal live bareng. Coba dong live dah. Jadi kesannya tetap dua gitu. Kan? Kita orangnya tuh pantang menyerah, tau nggak sih? Berarti gue ke lu ke gue gitu. Anjing, lucu nih, vibe. Lucu ya? Lucu tau nih. Ntar vibe-nya gue tinggalin sini aja ya. Lalu ntar gak ada lagi dong? Hah? Cuma gue masih ada Jameson. Tapi ini lebih nendang sih. Lucu nih. Lucu sih ini. Lucu. Lu mau cobain gak lu? Ini. Vibe. Leci, enak. Enak, manis. Kita live bareng. Kita pantang menyerah. Ya.
Kita pantang menyerah. Tidak ada dalam kamus kita tuh live bareng terus abis itu dipatah-patahin sama signal anjing. Enggak ada signal dong, sinyal aja. Oh iya sinyal. Iya. Iya sinyal sama Karena sinyal. filmnya Eras kan susah sinyal bukan susah signal. Oh iya benar juga. Iya. Iya benar. Betul kan? Susah sinyal. Enggak maksud gua gara-gara sinyal yang anjing. Enggak ada. Betul. Tidak ada. Tidak ada. Gila. Sambil menikmati minuman lokal. Mana minuman lokal? Tuh. Nggak bisa di zoom ya kalau live ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa di. Bisa tahu? Nggak bisa tahu. Bisa gini. Oh iya bisa. Nih. Bisa. Ya itu mah dipegang. Itu mah dipegang dong. Lucu dong. Lucu. Lucu dong. Dah bentar lagi gue pulang. Kenapa? Kan aku pengen ngewe juga. Ya Allah. Kan baru dikit tadi. Apa? Baru dikit. Baru dikit. Iya. Lah kan memang ini mah tidak tergantung sama minuman dong, Us. Enggak kan. Ih, lu takut ya kalau kebanyakan minum kagak bisa konak. Ya kan? Enggak, bukannya nggak bisa konak. Tidak sadar. Jadinya kan lu kayak anjing, semalam apa ya? Ngapain? Apaan sih? Gue kayaknya gak pernah gitu dah. Gue gak pernah Kan gitu. kalau misalnya tepar kan gitu anjing. Lu kayak sinetron lu. Gak ada tahu yang gitu-gitu. Gue mah kalau semabok apa juga tetap sadar aku ngewe mah. Kalau gue mau memang tidak ada itu. Iya. Bingung nih. 3 semprul nggak ada dong. Gimana syutingnya? Saran dong. Gara-gara lo live di sini jadi 5. Yaudah kita live bareng aja di sini. Di sini Ya aja di live situ bareng aja. kita. Ya udah.